Assalamualaikum, Bu Retno, Bu Sulis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Yola. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu. Alhamdulillah. Nah, ini hari ini Bu Retno dan Bu Sulis kan akan melakukan coaching. Ini jadi siapa yang akan menjadi coach dan siapa yang akan menjadi coachingnya? Saya sebagai coach. Ya, saya sebagai kucinya, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Retno ya hari ini. Nah, nanti eh, agar bisa berjalan dengan maksimal, nah kita akan menggunakan rubrik penilaian Bu Retno. Ya, Nah, sekarang saya mau ngobrol dulu dengan Bu Retno ya. Nanti kita akan memakai 3 kriteria penilaian, Bu. Jadi yang tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, lalu kompetensinya Bu Retno nanti apa yang ingin eh, Bu Retno kembangkan? sesuai dengan yang kita pelajari kemarin dari LMS yang ingin saya kembangkan karena peran saya saat ini menjadi observer, itu nanti saya akan melihat kegiatan coaching ini yaitu melalui rubrik penilaian, yaitu menggunakan alur tirta yang meliputi nanti apakah sudah ada tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan poin tanggung jawabnya. Itu Bu Yola. Oh iya, Bu. Jadi menggunakan alur tirta ya, Bu. Nah, Ya, ini yang mana yang paling Bu Retno ingin kembangkan? yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, presence, terus mendengarkan Oh aktif, gitu. juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, langsung tiga-tiganya ya, Bu. Ini Iya. jadi anu, yang lebih ya jadi kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno ini kan 3 tadi. Kemudian indikator apa ini yang ingin Bu Retno kembangkan dalam kompetensi tersebut? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik adalah yaitu pertanyaan yang berbobot karena dengan pertanyaan yang berbobot Oh itu gitu. kita bisa menggali kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh koci itu menurut pemahaman saya. Oh gitu. Indikatornya apa saja, Bu? Indikator ketercapaian tadi adalah saya kalau pertanyaan berbobot otomatis akan bisa menggali dari kompetensi-kompetensi yang ada dari seorang coach. Selain itu Ya. bisa memfokuskan diri dari dilihat dari apa kehadiran penuh tadi, kehadiran penuh akan bisa fokus. Saya menginginkan coach itu bisa bersifat lebih terbuka dengan apa yang menjadi masalahnya. Saya juga ingin lebih tahu banyak tentang Koci dari hal-hal pertanyaan yang berbobot tadi, Bu Yola. Gitu, Bu. Dari indikator-indikator tersebut dari Bu Retno yang sudah sebutkan tadi nah ini sudah saya catat tadi. Kemudian untuk mengetahui kompetensinya itu sudah tercapai dan sesuai harapan, ini kira-kira komitmennya Bu Retno terhadap pelaksanaan coaching nanti apa, Bu? Yang saya harapkan sebagai observer tentunya nanti sebagai coach, maaf ya, sebagai coach, nanti saya ingin melihat peran dari coach itu benar-benar memaksimalkan kemampuannya. Saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan seputar masalah yang dihadapannya tadi, yang dihadapinya itu Bu Yola. Gitu. Nah, setelah saya nanti mengamati, saya akan menyampaikan tanggapan jalannya coaching Bu Retno, pencapaian atau pengembangan yang telah dihadapi, Ya, siap Bu Yola? yang sudah dicapai Bu Retno nanti. Nah, Ya, sekarang Bu Retno silahkan coachingnya semoga berjalan dengan lancar dan baik. amin.
Terima kasih Bu Yola. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya Bagaimana? hari ini Bu Sulis? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Bu Retno gimana ini kabarnya? Sehat-sehat juga Sama, ya? tetap sehat, Alhamdulillah badan kuat, menyongsong besok kita insya Allah akan melaksanakan puasa bersama. ya Bu. Betul sekali. Ya, Bu Sulis, kemarin Ya. penjenengan kok japri saya, katanya mau ngajak ngobrol-ngobrol, mau curhat. Kira-kira apa yang mau dicurhatkan ke saya itu Bu? Apa mungkin ada masalah penjenengan? Iya Bu, ini nih saya sudah angan-angan sudah dari seminggu yang lalu loh. Pengen sekali ngobrol sama Bu Retno. Ada hal yang ingin saya sampaikan Bu tentang permasalahan saya di sekolah ini. Apakah sekarang Bu Retno ini waktunya longgar Bu? Oh, saya sudah longgar, bikin apem juga sudah selesai, nyakar juga sudah selesai, sekarang longgar, monggo. Apa yang mau diperbincangkan oleh Bu Suli saya dengarkan, mungkin nanti saya bisa membantu meringankannya. Monggo Bu Sulis. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Pertama-tama ya saya sampaikan terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk saya, yaitu mendengarkan permasalahan saya. Begini Bu, jadi saya ini itu adalah CGP di program guru penggerak ini adalah angkatan 7 di sekolah saya itu satu-satunya Bu. Sudah ada sebenarnya untuk dua guru penggerak di angkatan 4 yang sudah lulus Bu tentunya. Nah, yang saya masalahkan di sini bagaimana ya Bu saya bisa menumbuhkan sikap atau respon positif kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Nah, karena saya rasa belum semua rekan-rekan di sini itu menanggapi sikap atau respon yang positif tentang program guru penggerak ini. Terus bagaimana ya Bu ya? Saya itu sebagai CGP seharusnya bersikap kemudian agar respon dari teman-teman ini bisa baik, bisa positif. Seperti itu bagaimana ya Bu ya? Kira-kira. Oh, masalahnya Bu Sulis seperti itu ternyata. Jadi Bu Sulis eh, kepikiran ingin Iya, curhat ke saya itu masalah itu tadi. Jadi masalah keinginan Bu Sulis ingin melihat bahwa kalau menjadi CGP itu seakan-akan jangan dianggap remeh gitu ya Bu Sulis ya. Maksudnya seperti itu ya. iya. Terus gini Okay. Bu Sulis, eh, untuk menunjukkan siapa Bu Sulis sebenarnya yang patut menjadi seorang calon guru penggerak di angkatan 7 ini. Kira-kira menurut Bu Sulis ukuran keberhasilan dari nanti tindakan Bu Sulis selanjutnya itu apa ukuran keberhasilannya? Ya, jadi harapan saya bisa mendapatkan ini ya Bu ya, jadi dari percakapan ini nanti saya mendapatkan masukan bagaimana saya harusnya bersikap, kemudian saya bisa memposisikan diri, bagaimana saya bisa memberikan sesuatu pada lingkungan sekitar saya sehingga mendapatkan respon-respon yang positif atas perilaku atau tindakan dalam saya memposisikan diri seperti itu Bu saya rasa. Oh ya, jadi semoga nanti percakapan kita ini akan meringankan beban Bu Sulis dan percakapan kita nanti juga berguna ya ke depannya. Terus Bu Sulis pasti mengikuti program penggerak ini kan pasti ada manfaatnya, pasti itu ya. Pasti ada Oh, manfaat juga yang saya rasakan juga seperti itu. Nah, kira-kira Bu Sulis bisa menceritakan apa tidak? Kira-kira apa manfaat atau kesempatan yang didapat Bu Sulis dari mengikuti program penggerak ini? Oh iya Bu, jadi dari program guru penggerak ini Bu, saya itu mendapatkan banyak hal positif menurut saya nih ya, mulai dari pemahaman, kemudian pengembangan diri, pengalaman bagaimana saya seharusnya memposisikan diri sebagai guru terhadap murid, kemudian terhadap rekan-rekan di sekolah, bagaimana saya bisa mengelola emosi, seperti itu banyak sekali Bu ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Mungkin sama ya Bu Retno ya, juga mendapatkan hal yang sama menurut Ibu. Benar sekali. Ya. Hal yang sama yang kita rasakan manfaatnya dengan kita mengikuti program guru penggerak ini. Alhamdulillah kita bisa masuk dalam kegiatan ini. Terus Bu Sulis, kalau penjenengan sudah berkomitmen mempunyai
mendapatkan manfaat segitu banyak dengan adanya program penggerak. Kalau misalnya dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Sulis itu skalanya berapa dalam pencapaian tujuan? Kalau menurut saya masih di skala 7 deh, Bu. Karena pembelajaran di PGP ini kan kita baru sampai di modul 2.3 ya, Bu. Ya, Masih ya, ada nanti modul berikutnya. ya. Jadi masih banyak yang perlu saya pelajari lagi. Terus selain itu, saya juga masih berproses dari ilmu yang saya dapatkan ini sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian sebagai penggerak komunitas di lingkungan sekolah, dan menurut saya ini masih berjalan. Kalau dilihat dari skala mungkin dari skala 7 itu menurut saya. Jadi masih, selain itu juga ada beberapa rekan sejawat ini menurut saya masih belum bisa merespon secara maksimal seperti itu. Jadi masih di angka 7 lah, Bu, menurut saya. Angka 7 Ya. sudah lumayan bagus. Yang penting sekarang Bu Sulis semangat agar bisa mencapai skala di atasnya. 8, 9, atau bahkan harus 10 bisa mencapainya. Tetap semangat. Nah, sekarang kira-kira kalau melihat kekuatan apa yang Bu Sulis punya untuk mewujudkan tujuan itu, Bu? Ya, menurut saya dengan kemampuan IT yang saya miliki mungkin ya, Bu, dapat mendukung sekali dengan program ini. Karena kan memang sebagian besar dari tugas pembelajaran di PGB ini banyak sekali yang menggunakan IT, mulai dari pembelajaran luring dengan LMS, kemudian tugas-tugas dari program guru penggerak ini yang melibatkan penggunaan IT, kemudian terkait dengan aksi nyata, pengimbasan dengan rekan sejawat, termasuk orang-orang yang ramah, bisa diterima baik oleh rekan-rekan, dan tentunya dengan murid-murid saya juga, seperti itu. Ya, bagus sekali. Menguasai IT luar biasa yang sekarang ini sangat dibutuhkan memang Bu Sulis ya. Sangat dibutuhkan sekali. Nah, Bu Sulis, pasti dalam perjalanannya pasti ada hambatan atau tantangan yang selalu menyertai. Kira-kira hambatan atau tantangan yang Bu Sulis temui apa kira-kira Bu Sulis? Nah, ini Bu yang butuh saya carikan solusi nih. Ada respon yang kurang positif atau kurang maksimal lah dari beberapa rekan sejawat, karena memang di sekolah kami kan begitu banyaknya Bapak Ibu guru, rekan-rekan ya, Bu ya. Iya, Jadi banyak. tidak semua gimana ya, Bu, tentang program guru penggerak ini belum secara seluruhnya merespon secara positif, merespon secara maksimal, itu belum keseluruhan. Seperti ini Bu yang akan saya carikan solusi bagaimana saya bisa menumbuhkan respon yang positif untuk seluruh rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Kira-kira Bu Sulis untuk mencapai mengatasi hambatan tadi, kira-kira sudah ada enggak pemikiran dari Bu Sulis, kira-kira apa ya yang saya lakukan? Solusi apa ya yang untuk memecahkan masalah tantangan tadi? Apa Bu Sulis kira-kira? Oh iya, mulai berpikir sih Bu, apa menurut saya mungkin ini ya Bu, yang harus lebih saya perbaiki adalah kemampuan saya untuk berkomunikasi kali ya Bu. Jadi selain itu, selain kemampuan berkomunikasi yang perlu saya perbaiki, adanya juga pendekatan mungkin dengan secara personal dengan rekan-rekan sejawat. Nah, mungkin dari sini nanti saya bisa lebih terbuka, kemudian bisa mendapatkan respon yang lebih positif sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Kira-kira seperti itu, Bu, Berarti solusinya. iya, intinya Bu Sulis ingin meningkatkan komunikasi yang baik, yang Ya, lebih apa ya, biar dengan adanya lebih komunikasi yang baik agar tidak terjadi mungkin salah paham atau salah pengertian gitu ya. Jadi komunikasi yang akan dilakukan Bu Sulis semoga kedepannya akan bisa mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi oleh Bu Sulis. Atau mungkin lagi ada strategi atau rencana lain Bu selain komunikasi itu. Iya Bu. Untuk rencana ya mungkin saya sama itu Bu, kita melakukan pengembangan diri ya terkait untuk kemampuan berkomunikasi ini. Jadi adanya pendekatan-pendekatan tadi, selain dari komunikasi juga pendekatan tadi secara personal menurut saya. Seperti itu. Terus kira-kira menurut Bu Sulis ukuran keberhasilan dari rencana yang akan dilaksanakan Bu Sulis tadi apa? Ukuran keberhasilan saya ya ini Bu, kita bisa melihat respon dari rekan-rekan sejawat itu
semuanya bisa merespon secara positif bahwa program guru penggerak ini tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, jadi bisa bermanfaat juga untuk murid-murid kita, peserta didik kita, lingkungan sekitar kita, seperti itu, Bu. Dunia pendidikan pada umumnya nanti akhirnya akan ikut maju. Ya betul ya, Bu Sulis ya. Jadi apa yang direncanakan Bu Sulis, ukuran keberhasilan sudah bagus itu Bu Sulis. Nah, terus Bu Sulis kira-kira untuk melaksanakan rencana itu membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin dalam pengembangan diri untuk tentang komunikasi yang baik ini butuh kira-kira berapa ya, Bu? 4-5 hari mungkin cukup ya? Saya ingin nanti mencari referensi mungkin dengan membaca, mendengarkan untuk bagaimana nanti berkomunikasi yang lebih baik. Kemudian dengan pendekatan personal seperti itu mungkin sekitar 4-5 hari saya akan mencoba, Bu. Ya, bisa dilakukan. Terus saya ingin tanya lagi mengenai komitmen Bu Sulis. Kira-kira komitmen apa yang dipunyai untuk rencana aksi yang akan Bu Sulis lakukan itu? Iya, untuk komitmen mungkin saya akan konsisten ya Bu, selalu berusaha mengembangkan diri, memperbaiki diri dalam hal positif tentunya, kaitannya dalam mengatasi hambatan-hambatan tadi. Kemudian saya akan berusaha untuk lebih konsisten menjadi pribadi yang positif dengan harapan efek positif pun juga akan berimbas pada diri saya dan orang lain, seperti itu Bu untuk komitmennya. Betul sekali. Terus siapa pihak-pihak yang membantu dalam komitmen diri tersebut, Bu Sulis? Nah, tentunya ada pihak-pihak yang perlu saya kaitkan, Bu ya, termasuk rekan-rekan guru penggerak di sekolah, karena sebelumnya kan sudah ada rekan-rekan guru penggerak yang sudah lulus, dan tentunya karena memiliki tujuan-tujuan yang sama, jadi menyalurkan ilmunya kepada untuk peserta didik, rekan-rekan sejawat atau lingkungan sekitar, dan tentunya juga adanya dukungan dari kepala sekolah, Bu. Dan ini alhamdulillah kepala sekolah saya ini juga sangat gimana ya Bu, sangat terbuka, welcome, sangat mendukung seperti itu program ini. Seperti itu Bu. Apalagi kalau atasan sudah sangat mendukung, itu Bu Sulis sudah luar biasa itu Bu Sulis. Terus pertanyaan terakhir Bu Sulis, kira-kira apa yang Bu Sulis lakukan untuk tindak lanjut yang kita lakukan dari percakapan atau coaching hari ini? Oh iya Bu, alhamdulillah nanti dari percakapan coaching ini saya akan berusaha mengimplementasikan Bu rencana aksi yang telah saya diskusikan dengan Bu Retno tadi, dan pastinya setelahnya saya akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan seperti itu Bu. Ya, bagus sekali, saya kira sudah apa yang dikemukakan Bu Sulis sudah bagus. Semoga nanti bisa mengatasi masalah atau hambatan yang sedang dialami oleh Bu Sulis. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Sulis? Oh iya, terima kasih Bu. Sudah ini benar-benar ini saya dapat pencerahan loh dari Bu Retno. Sangat bermanfaat sekali ini. Agak sudah plong ini, sudah dapat solusi. Ya, benar-benar mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya Bu, nanti jangan bosan-bosan ya. Nanti lain waktu saya masih chat lagi Bu Retno, ingin ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Pastinya kita saling Gitu. sharing Bu Sulis. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Ya. akhiri dulu Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Alhamdulillah, Bu Retno sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana Bu tadi percakapannya dengan Bu Sulis? Percakapannya tadi sangat mengasihkan dan saya bisa tahu apa masalah yang sebenarnya dihadapi oleh Bu Sulis. Iya. Ini apa yang Bu Retno lakukan untuk mencapai secara spesifik kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan dari indikator-indikator yang sudah tadi disebutkan? Tadi saya sudah menanyakan apa yang dilakukan oleh Bu Sulis untuk menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Itu sudah saya. Dan solusi apa atau kompetensi apa yang Bu Sulis punya, itu sudah dikemukakan juga oleh Bu Sulis, sudah dipaparkan dengan jelas. Itu Bu Yola. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ini hasil dari catatan-catatan saya terkait dengan pengamatan tadi yang
Di sini ada 3 hal, Bu. Jadi yang pertama ini kompetensi kehadiran penuh. Ini indikatornya sudah dicapai Bu Retno dengan baik. Untuk kompetensi yang kedua, mendengarkan secara aktif ini juga sudah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang indikatornya juga sudah tercapai. Sehingga ketiganya ini sudah dilakukan Bu Retno dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, Bu Yola. Nah, ini karena kan hasilnya sudah sangat bagus, jadi kira-kira ini ada kompetensi lain apa tidak yang ingin Bu Retno kembangkan dalam proses coaching? Kalau dari saya itu yang ingin saya kembangkan untuk kegiatan coaching selanjutnya itu adalah kehadiran penuh atau presence dan present ya. Eh, dan Ya, mendengarkan aktif itu yang ingin saya kembangkan karena dengan eh, kedua kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu bila saya kembangkan lebih baik lagi itu saya akan bisa menjadi, kalau misalnya menjadi pendengar itu akan menjadi pendengar yang baik. Kalau ya, diajak curhat itu akan menjadi eh, teman pendengar yang baik pula. Sehingga saya kalau bisa mendengarkan dengan aktif, dengan baik, kehadiran penuh, itu saya akan berusaha bisa memberikan apa yang dimau oleh lawan bicara tadi. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, Bu Yola. Nah, itu gimana Bu cara mengembangkannya Bu Retno, caranya? Ya caranya mulai sekarang, kalau saya diajak komunikasi, itu saya harus memperhatikan dengan seksama, tidak boleh sambil diajak ngobrol tapi saya mainan HP sendiri, itu contohnya seperti itu harus Oh, saya hilangkan. betul. Contohnya kecil seperti itu. Iya, ini luar biasa sekali Bu Retno. Semoga rencana-rencananya yang mau dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Kapan Bu ini mau dilakukan rencananya tadi? Kalau untuk saya yang ingin mengembangkan segera saja, karena ini kan setiap saat bisa dilakukan, tidak menunggu waktu. Itu Iya. Bu Yola. Nah, kalau ingin mengetahui perkembangannya gimana caranya, Bu, saya? Kalau saya pengen tahu apakah komunikasi saya diajak ngobrol dengan orang itu menyenangkan, itu kan bisa kita lihat dari eh, lawan bicara kita. Kalau dia sudah menunjukkan imbal balik yang bagus, mungkin itu sudah menunjukkan kemampuan saya yang meningkat, itu Bu Yola. Begitu ya, Bu. Ya, Nah, ini baiklah, Bu. Ini hari ini kita apa seperti di sini percakapannya hari ini Bu Retno sangat luar biasa hari ini. Mungkin ada yang ingin Bu Retno sampaikan lagi. untuk pertemuan kegiatan coaching kali ini memang sudah luar biasa. Bu Sulis sebagai coach juga sudah luar biasa. Bu Yola sebagai Pangmat juga sudah sangat luar biasa. Sudah bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih Bu Yola. Nah, Bu, ini semoga hari ini pertemuannya bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau begitu kita akhiri hari ini, kita bisa melanjutkan lain kali. Semoga ada kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.